Indonesia memiliki 16.771 pulau. Jumlah ini mungkin akan bertambah karena masih ada beberapa daerah yang belum terdata secara akurat. Apakah kamu pernah mendengar istilah pulau terluar? Secara lebih tepat ini disebut pulau-pulau kecil terluar. Pulau-pulau ini tidak begitu luas dan berada jauh dari pusat Indonesia, bahkan lebih dekat dengan negara lain. Namun statusnya tetap milik Indonesia. Pulau-pulau ini sering menjadi sengketa. Mengapa? Karena mereka memiliki banyak fungsi, mulai dari pertahanan dan keamanan, ekologi, hingga fungsi ekonomi. Salah satu pulau terluar Indonesia adalah Pulau Miangas. Kamu mungkin sering mendengar nama pulau ini atau yang dikenal juga dengan Las Palmas dalam peta Filipina. Pulau ini lebih dekat dari Filipina. Jaraknya itu hanya sekitar 126 km dari kota Davao, ibu kota Pulau Mindanao, Filipina. Tapi pulau ini masuk ke dalam wilayah Sulawesi Utara. Padahal jaraknya itu sekitar 521 km dari kota Manado. Yang kabarnya beberapa laporan kalau mata uang yang dipakai di sini adalah peso. Dalam sejarahnya, pulau ini pernah diperebutkan oleh dua negara besar, yakni Amerika dan Belanda di tahun 1932. Saat masing-masing negara menjajah Filipina dan Indonesia. Memang status Miangas pada saat diperebutkan adalah pulau yang punya nilai ekonomi sangat rendah, tapi di sisi lain punya lokasi strategis. Lalu kemudian berdasarkan putusan pengadilan arbitrase, Pulau Miangas masuk dalam wilayah Indonesia sebagai pos lintas batas. Meski sekarang kembali jadi rebutan tiga negara, Indonesia, Filipina, dan Malaysia karena saling klaim. Pulau Miangas yang terletak di tepi Samudra Pasifik membuat pulau bagaikan terisolasi. Jika gelombang laut sedang tinggi, masyarakat hanya bisa berdiam di pulau. Begitu juga sebaliknya, kapal-kapal urung mendekat ke Pulau Miangas. Menurut sensus 2010, populasi pulau ini adalah 728 orang. Tapi sejak 12 Maret 2017, penerbangan dari Manado melayani pulau ini seminggu sekali. Penerbangan yang dioperasikan oleh Wings Air mendarat di Bandara Miangas setiap hari Minggu. Penduduk Miangas berbahasa Indonesia dan Bisaya, tapi generasi yang lebih tua biasanya juga berbicara bahasa Tagalog. Pulau lain yang juga masuk pulau terluar adalah Pulau Vanildo. Asing? Sangat asing. Tapi pulau ini disebut-sebut lebih indah dari Raja Ampat. Di kalangan TNI, pulau ini tidak asing karena pemerintah menggunakan nama Pulau Vanildo sebagai nama kapal perang jenis penyapu ranjau milik TNI. Pulau Vanildo adalah bagian dari Kepulauan Mapia, gugusan pulau-pulau di Samudra Pasifik. Letaknya berbatasan dengan negara Palau, sebelah utara sekitar 290 km atau sekitar 10 jam dari kota Manokwari. Secara administrasi, Pulau Vanildo masuk wilayah Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Pulau Vanildo bersama dengan pulau lain di Kepulauan Mapia dulunya pernah melakukan perkawinan silang dengan masyarakat luar yang tergolong Mikronesia, sehingga membentuk peradaban kecil. Seiring berjalannya waktu, Pulau Vanildo bersama dengan pulau lain di Kepulauan Mapia jadi salah satu wilayah yang dijajah oleh Jepang, Belanda, dan sekutunya. Kemudian masyarakat Biak mulai menetap di gugusan pulau ini dan mulai mengembangkan kehidupan masyarakat dengan cara jadi nelayan. Karena vegetasi pulau ini adalah pohon kelapa, mata pencarian masyarakat di Pulau Vanildo selain sebagai nelayan, sebagian sebagai pembuat kopra untuk dijadikan minyak kelapa sawit. Jumlah penduduk dihitung dengan semua yang menetap yang ada di Kepulauan Mapia, sekitar 79 kepala keluarga. Pulau Rondo adalah pulau terluar Indonesia lainnya. Pulau ini adalah wilayah paling utara dari Republik Indonesia. Dan secara administratif, bagian dari wilayah Kota Sabang, Provinsi Aceh. Letaknya di Laut Andaman dan berbatasan dengan wilayah negara India, yaitu Kepulauan Nicobar dan Andaman. Jaraknya sekitar 50 km dari lepas pantai Pulau Sumatra di Aceh. Bagaimana cara ke tempat ini? Bisa dibilang hampir mustahil untuk bisa mencapai pulau ini karena harus melewati gulungan ombak dengan ketinggian sampai 3 meter. Jadi pulau ini cuma biasanya diakses dengan helikopter. Paling yang bisa ke tempat ini hanyalah orang-orang yang terlatih karena bukan cuma akses yang sulit, sumber air juga minim. Makanya pulau ini tidak berpenghuni, hanya ada beberapa pos pengamanan oleh menara mercusuar dan pangkalan helikopter yang dijaga oleh personel TNI dan petugas mercusuar. Itu pun secara bergantian. Makanya pulau ini juga dijuluki Pulau Mati.
Pulau Rondo disebut sebagai yang paling strategis dibanding pulau lain karena jadi jalur pelayaran internasional. Dan sebenarnya Pulau Rondo adalah titik 0 km Indonesia. Jadi sebenarnya lagu nasional bukan dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Rondo sampai Merauke. Tapi karena sulit diakses, maka titik 0 dipindahkan ke Pulau Sabang. Kalau Pulau Batek letaknya itu di Laut Sawu, bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, tapi berbatasan langsung dengan Timor Leste. Karena lokasi yang penuh dengan tebing terjal, kemudian akses untuk sampai ke pulau ini mengharuskan mendaki tombak alami yang tingginya mencapai 8-10 meter di atas permukaan laut. Ditambah kedalaman laut rata-rata 72 meter, area landai juga ditutupi lahan dengan semak belukar, Pulau Batek tidak mendukung untuk ditinggali. Makanya seperti Pulau Rondo, Pulau Batek juga pulau yang tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh sejumlah personel TNI. Itu pun dengan keterbatasan fasilitas dan akses. Hanya untuk dapat air minum dan sebagainya, personel TNI harus menyeberang ke pulau terdekat. Itu pun baru beberapa tahun terakhir, personel yang berjaga di tempat ini mulai membangun penyulingan air laut. Tapi kalau kita bicara strategis, berdasarkan dari hasil peta topografi TNI Angkatan Darat, Pulau Batek adalah lokasi yang strategis untuk pembangunan pangkalan militer. Makanya pulau ini juga sempat diklaim oleh Timor Leste. Makanya juga Indonesia masih tetap mempertahankan pulau ini. Kemudian ada Pulau Sekatung yang merupakan pulau terluar dan paling utara dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Luasnya sekitar 1,65 km persegi. Letaknya di Laut Cina Selatan dan berbatasan dengan 3 negara, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Pulau ini juga bagian dari tapal batas Indonesia. Secara administrasi, Pulau Sekatung merupakan wilayah dari Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini memang tidak berpenghuni, tapi berbeda dengan Pulau Batek atau Pulau Ronda. Pulau Sekatung sangat cocok jadi destinasi wisata. Pulau Sekatung juga dikelilingi oleh terumbu karang yang luas dan jarak antara perbatasan daratan dengan bibir karang di bagian tenggara pulau ini hingga 2 km. Karena lokasinya yang berbatasan dengan 3 negara, saat ini Pulau Sekatung dijaga oleh 2 matra, prajurit Marinir TNI AL dan TNI AD. Pasukan dari 2 matra ini akan diganti bergiliran dengan pasukan yang baru dalam waktu tertentu. Ada lagi satu pulau yang juga pulau terluar. Pulau itu adalah Pulau Berhala. Sebenarnya ada 5 pulau dengan nama yang sama, 3 di Malaysia dan 2 di Indonesia, di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Tapi yang masuk pulau terluar adalah Pulau Berhala di Sumatera Utara. Pulau Berhala masuk dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sekitar 100 km dari kota Medan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Kenapa disebut Pulau Berhala? Sejarahnya nama Pulau Berhala diambil dari nama seorang bangsawan Turki yang diperkirakan menginjakan kaki pertama kali di pulau ini. Namanya Ahmad Barus II atau yang lebih dikenal dengan Datuk Paduka Berhalo yang berkuasa di Jambi. Pulau Berhala kaya akan hutan akar bahar dan menyimpan berbagai jenis terumbu karang, lebih dari 22 spesies ditambah banyak spesies ikan. Pulau ini juga dikenal dengan objek wisatanya, bahkan dapat julukan Pulau Berlian. Nah, kalau kita bicara pulau paling selatan Indonesia sekaligus benua Asia, letaknya ada di Nusa Tenggara Timur. Namanya Pulau Ndana. Pulau Ndana terletak di wilayah Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Endau, satu gugusan dari Kepulauan Rote dan berbatasan langsung dengan Australia. Pulau Ndana juga tidak berpenghuni, hanya terdiri dari flora dan fauna. Namun masih termasuk daerah potensial karena sumber daya alamnya cukup banyak. Saat ini dimanfaatkan untuk cagar alam. Pulau Ndana oleh pemerintah kemudian dijadikan tempat wisata. Bahkan, pulau ini dijuluki sebagai surga tersembunyi. Tapi untuk bisa masuk ke Pulau Ndana, pengunjung harus mendapatkan izin dari prajurit TNI yang bertugas. Kalau Pulau Ndana sering dikunjungi orang, pulau yang juga di Nusa Tenggara Timur justru dan namanya mirip dengan Pulau Ndana, jadi pulau yang dikeramatkan. Pulau tersebut bernama Pulau Dana. Secara administratif, Pulau Dana masuk wilayah Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan berbatasan dengan Australia. Kenapa pulau ini dikeramatkan? Berdasarkan cerita dari masyarakat asli Pulau Raijua, Pulau Dana ini merupakan tempat leluhur mereka bersemayam.
sehingga tidak boleh sembarang orang mengunjunginya. Dan jika seseorang ingin berkunjung ke pulau ini, mereka harus menemui dan meminta izin dari para pemangku adat. Makanya pulau ini tidak berpenghuni.